Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisalil Muqni', masih dalam bab al-ghasab, yaitu al-istila'i ala haqqil ghairi qahran bi ghairi haqq, itu menguasai hak orang lain dengan cara paksa, dengan paksaan yang bukan paksaan atas suatu perbuatan yang hak. Ini dinamakan al-ghasab. Kita telah menjelaskan beberapa tafri'at atau cabang-cabang dari kaidah ini yang dijelaskan oleh muallif. Sekarang kita akan lanjutkan dalam perubahan dari barang yang dirampas menjadi barang yang lain. Menjadi barang yang lain, bagaimana ketentuannya. Sebelumnya berubah juga, tetapi perubahannya tidak menjadi barang lain. Dia bertambah nilainya, dan sudah kita jelaskan. Sekarang yang dia berubah menjadi barang lain dan tidak bisa kembali menjadi barang yang saat dirampasnya. Baik. Taqwa ya Syekh. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa in daraba al-masugha wa nasaja al-ghazla wa qassara thawba aw sabaghahu bi ghasbin wa najara al-khashabata wa nahwahu aw sara al-hubbu zar'an Habbu. aw sara al-habbu zar'an aw al-baydatu farqan wan nawa gharsan raddahu wa rasha naqsihi wala syai' lil ghasib. Dan apabila darabal masugha, holi atau perhiasan dirubah menjadi mata uang, dan juga benang yang dirajut, Ya. dan mencuci pakaian atau mencelupkan pakaian dan merubah warnanya bi ghasbin, dengan cara ghasab, wa najar al khashabata wa nahwahu, atau merubah kayu dan yang semisalnya, atau biji-bijian yang berubah menjadi tanaman, dan telur yang berubah menjadi anak ayam, dan nawa atau benih kurma yang menjadi tanaman, raddahu, maka dia kembalikan, wa arsha naqsihi, dan memberikan kompensasi dari kekurangannya, wala Ya. syai'a lil ghasib, dan tidak ada sedikit pun bagian bagi yang merampas. Ya. Wa in darabal masuq, di sini muallif menjelaskan bila terjadi seseorang merampas sesuatu benda, lalu dengan jerih payahnya dan dengan tenaga yang dia keluarkan, dia telah merubah menjadikan barang yang dirampas menjadi benda yang lain. Seperti di sini muallif mengatakan darabal masuq, dia rampas perhiasan. Lalu kemudian perhiasan tadi dilebur oleh dia, kemudian dicetak menjadi mata uang. Jadi uang dinar kalau emas, atau uang dirham kalau perak. Bagaimana hukumnya? Dan dia dia rampas benang wool. Benang yang terbuat dari bulu domba, kemudian dirajut, mungkin menjadi baju atau menjadi kaos kaki atau menjadi peci, mungkin dirajutnya benang tersebut. Ya, ini berubah benang menjadi baju atau menjadi peci atau menjadi kaos kaki. Ini bagaimana, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan oleh si pemilik barang? Wa qassara thawba, dan dia mencuci baju. Dia rampas baju. Lalu dia cuci sehingga jadi bersih. Kalau baju ini adalah baju baru dan dicuci, walaupun dia menjadi bersih, tetapi harganya turun tentunya. Karena dianggap sudah barang bekas, baju bekas. Atau sabaghahu, atau dirampasnya baju warna putih, gamis warna putih, lalu dicelup dengan warna lain sehingga warnanya umpamanya menjadi krem atau warna yang lain, warna silver atau gold, ya, berubah warnanya. Wa najaral khashaba,
Yang dia rampas adalah kayu atau papan. Lalu kemudian dengan keahliannya sebagai tukang kayu, dirubah menjadi kursi atau dirubah menjadi lemari. Ya. Aw saral hambu zar'an, atau biji-bijian menjadi tanaman. Dia rampas jagung kering. Kemudian dia tanam sehingga menjadi, sekarang biji jagung sudah tidak ada. Yang ada adalah pohon yang ada adalah jagung. Ya, dia rampas umpamanya biji bayam, bibit biji bayam, kemudian ditanamnya sehingga sekarang menjadi bayam. Bijinya sudah tidak ada lagi. Awil baydatu farkhan, atau dia rampas adalah telur. Kemudian telur tadi dipanasin oleh dia, ditetaskan oleh dia, dan sekarang sudah menjadi anak ayam. Wan nawa gharsan, atau dia rampas biji kurma. Lalu dia tanam menjadi pohon kurma. Biji sudah tidak ada, yang ada sekarang pohon kurma. Ya, apa yang harus dilakukan oleh si ghasib ini, si yang merampas? Raddahu, dia kembalikan sekarang dalam kondisi yang sudah berubah. Wa arshana qasihi, dan kompensasi dari kerugiannya dia harus bayar. Dinilai umpamanya tadi dalam bentuk perhiasan, dalam bentuk perhiasan harganya umpamanya 5 juta rupiah. Setelah dirubahnya menjadi dinar, harganya menjadi 3 juta rupiah. Selisih 2 juta rupiah harus selain dinar diberikan, selisih 2 juta rupiah dia berikan kepada si pemilik emas yang dia rampas. Ya. Wala syai'a lil ghasib, dan seterusnya, contoh-contoh yang disebutkan tadi semua seperti itu. Bila ada penurunan harganya, dia ganti dengan barang dikembalikan. Kayu tadi untuk papan harganya umpamanya per lembarnya 100.000. Dia rampas 2 lembar 200.000. Sekarang dia rubah menjadi kursi. Kursi bisa jadi harganya mahal, lebih dari 200.000, bisa jadi kurang. Kalau ada kekurangan, dia kembalikan kayu tadi, kursi tadi, kekurangannya dia bayar. Wala syai'a lil ghasibi, dan tidak satu pun untuk yang merampas. Ya. Mengembalikan barang yang dirampas walaupun sudah berubah, ini merupakan kewajiban dari si yang merampas. Alal yadi ma akhadhat hatta tuaddiyahu. Rasulullah SAW mengatakan, tangan yang mengambil dengan tanpa hak, ya, dia menanggung barang yang dia ambil, dia serahkan. Tapi kan di sini dia sudah kerja, ya, merubah kayu menjadi kursi tidak semua orang bisa. Ini suatu keterampilan. Telur menjadi anak ayam, ini juga butuh keahlian. Kemudian juga dari perhiasan menjadi mata uang, ini juga butuh keahlian. Dan dari benang menjadi peci atau menjadi kaos kaki, tidak semua orang bisa. Ya, akan tetapi Rasulullah mengatakan walaysa li'irkin zalimin haqqun. Keringat dari orang yang zalim itu tidak ada nilainya. Siapa yang nyuruh kamu merubah benang menjadi kaos kaki? Ya. Walaupun naik harganya bertambah, ya, kalau benang umpamanya harganya 50.000, sekarang kaos kaki harganya sudah 100.000. Ya, kaos kaki benang wol untuk musim dingin, ya, untuk injak di rumah sehingga kaki tidak terlalu dingin. Ya. Ini walaupun harganya bertambah, tapi Anda tidak mendapatkan apa-apa karena Anda berbuat zalim.
atas perbuatan tersebut. Dan jika ada kekurangan, Anda akan tambahkan. Baik. Masih Syekh. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزمه ضمان نقصه وإن خسر رقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص dan tidak lazim atau wajib atasnya untuk menjamin apa yang menjadi kekurangannya. Ya. Wa in khasar raqiqa raddahum qimatihi. Dan apabila budak dikebiri, Ya. maka dia kembalikan kepada pemiliknya dengan nilainya. Wa ma naqasa bi si'rin lam yatman, dan apa yang berkurang dari si'ar harga, maka tidak dijamin. Wala bi maradin ada bi bur'ihi, dan demikian juga apabila sakit maka dikembalikan bi bur'ihi, Sembuh. dengan sembuhnya. Wa in ada bi ta'limi san'atin dhamina naqsa, dan apabila dia dikembalikan dengan dilatih san'ah, Ya. dengan sebuah keahlian, dhamina naqsa, jaminan, dia menjamin apa yang kurangannya. Kemudian mu'allif melanjutkan, bila terdapat kekurangan nilai dari barang yang dirampasnya ketika dia mengembalikan, maka dia harus memberikan kompensasi dan menjamin kerugian tersebut. Tafri'atnya di antara contohnya, wa in khasiyar raqiqa raddahu ma'a qimatihi. Jika dia rampas orang budak, ya, wa khasi itu dikebiri. Kalau untuk hewan, agar dagingnya bagus, dan Rasulullah SAW beliau berkorban dengan kabsyaini amlahaini mawju'aini, dengan 2 ekor domba yang besar, amlahaini yang warnanya cantik, yaitu putih ada kehitam-hitamannya atau hitam ada keputih-putihannya, mawju'aini, dan dagingnya bagus karena dia dikebiri. Dikebiri itu diambil buah pelir dari buah pelir kan ya namanya, dari hewan tersebut, sehingga hewan itu tidak bisa, hewan jantan ini tidak bisa membuahi hewan betinanya, dan sehingga dagingnya bagus. Ya. Dan ini juga dilakukan kepada budak. Tujuannya agar budak ini tidak mengganggu keluarga dari tempat budak itu tinggal. Budak laki-laki yang tinggal di rumah Anda, ya, Anda tentu tidak 24 jam di dalam rumah. Pada saat Anda keluar, dan musibah ini banyak terjadi di rumah kaum muslimin per hari ini. Ya. Mungkin ada tenaga kerja atau karyawan di rumahnya laki-laki, supir kah, atau tukang kebun kah, atau apalah namanya. Atau terkadang bahkan Rasulullah mengatakan alhamu wal mautu, adik iparnya atau adiknya laki-lakinya dia, ya, biar dia anggap aman di rumahnya, ternyata itu adalah kematian. Maka tradisi orang di masa dahulu, ketika mereka membeli budak laki-laki, mereka cari budak yang sudah dikebiri, yaitu sudah diambil buah pelirnya, sehingga dia tidak akan mengganggu, ya, anak, perempuan dan istri Anda ketika Anda tinggalkan di rumah. Ya. Wa in khasiyar raqiq, dia rampas budak lalu dia kebiri, diambil buah pelirnya. Raddahu ma'a qimatihi, dia kembalikan hewan ini bersama dengan nilainya. Ya. Dia umpamanya mengambil tadi yang dirampas adalah budak laki-laki yang belum dikebiri. Harganya umpamanya 100 juta. Ya. Ketika dia kebiri, ya, naik harganya menjadi 200 juta. Ya. Dia
kembalikan budak tadi dan dia ganti kerugiannya, yaitu 100 juta. Kan bertambah tadi Ustaz. Karena dia telah melakukan jinayah. Ya, dia telah melakukan jinayah, yaitu tindak pidana terhadap budak tadi dengan mengkebiri budak tadi. Wa ma naqasa bi si'rin lam yutman. Dan sesuatu barang rampasan turun nilainya, turun harganya, dia tidak menjamin. Ini menurut mazhab Hambali. Bila dia rampas tanah, ya, ketika dia rampas tanah itu per meter, tanah itu semuanya mungkin ada 1000 meter. Per meter umpamanya 10 juta kali 1000, berapa Ustaz? 1 miliar? Nah, 1 miliar. 10 juta kali 1 juta kali 1000 biar 1 miliar ya. 1 miliar. Kemudian ketika dikembalikan tanah daerah situ, tanah tadi turun nilainya, nilai pasarnya. Ya. Menjadi per meternya 8, tadi berapa kita katakan? 1 juta. 800.000. Turun harganya dari 1000 meter tadi 1 miliar menjadi 800 juta. Ya. Menurut muallif ini tidak diganti oleh si perampas. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat dalam hal ini dipilih oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dan dipilih oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di. Dia tetap mengganti. Walaupun barang tidak hilang. Barang, zat fisik barang yang dia rampas, dia kembalikan. Tapi kesempatan yang hilang tadi, tetap dia ganti. Karena kemungkinan si pemilik, ketika harga tadi naik, dia ingin menjual. Tapi karena dia tidak menguasainya, surat-surat dikuasai oleh si yang merampas segala macam, ya, hilang kesempatannya untuk menjual dengan harga mahal tadi. Maka mudarat ini ditanggung juga oleh si ghasib karena dia membawa mudarat dalam hal tadi. Ya. Jelasin Ustaz ya. Wala bimaradin ada bimud'ihi, dan tidak dengan sakit yang kembali dengan sembuhnya. Dia rampas budak dalam keadaan sehat. Kemudian budak tadi sakit. Kemudian pada saat dikembalikan, budak dalam keadaan sehat. Ya, di sini yang merampas tidak dia mengembalikan budak dan tidak dia menanggung kerugiannya. Sama dengan masalah tadi, ini juga menurut mazhab Hambali. Tapi menurut yang dipilih oleh Syekh Ibn Taimiyah dan Syekh Abdul Nasir Sa'di, dia tetap menanggung kompensasi kerugian selama di tangan dia ada nilai turun karena sakit. Wa in 'ada bi ta'limi san'atin dhaminan naqsa. Dan jika dia mengembalikan dan budak tadi telah mendapat pelatihan san'ah, sebuah keterampilan baru, ya, sebelumnya budak tidak bisa menggunakan komputer, mengetik, ya, tidak bisa Word, Excel, dan lain-lainnya. Sekarang budaknya Masya Allah sudah bisa Excel, AutoCAD, dan banyak kemampuannya. Dominan naqsa, tapi kemudian hilang itu ilmunya, ya, maka dia juga menjamin sisa kerugiannya tadi. Fa in ta'allama. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي وحزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأولى ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما
Apabila budak yang dirampas belajar atau bertambah gemuk, maka akan bertambah nilainya. Lalu kemudian hilang atau lupa atau kurus, maka menjadi berkurang nilainya. Dhamina ziyadah, maka dia menjamin tambahannya. Sama halnya apabila budak yang dirampas kembali dengan keahlian tidak seperti yang pertama, masih dari satu jenis, la yatma ila aktsaruhuma, maka dia tidak menjamin kecuali yang lebih banyak dari keduanya. Ya. Dia belajar budak tadi atau bertambah gemuk sehingga nilainya bertambah. Kemudian dia lupa atau menjadi kurus ketika dikembalikan. Maka nilai kekurangannya selain fisik barang dirampas dikembalikan, nilai kekurangan juga dia berikan kompensasi. Sama juga dia dikembalikan barang yang dirampas tadi tidak dari jenis yang pertama. Sudah berubah jenisnya seperti yang contoh di awal tadi, dari biji sudah berubah menjadi pohon, atau dari telur sudah menjadi anak ayam. Wa min jinsiha, dan juga dari jenisnya, la yadmanu illa aktsaruhuma, dia tidak menjamin kecuali mana yang besar kerugian bagi orang yang dirampas. Ana kira cukup, Ustaz. Pendengar dan pemirsa Radio TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah penjelasan terkait dengan bab ghasab sampai penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz telah tuntas dan selesai. Kita langsung membuka sesi tanya jawab untuk memperdalam pembahasan. Bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon, dan kami harapkan pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan atau secara umum bab muamalah, fikih muamalah kontemporer. Kita berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Saya Arif dari Depok. Silakan, Pak Arif. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya ingin membahas agak beda sedikit. Temanya ke emas ini. Ya. Jadi beberapa individu sudah mulai banyak juga yang menjual emas dengan gramasi yang sangat kecil, ya 0,1 sekian gitu ya misalnya. Cuman saya ingin nanya ini, ketika mereka ingin menjual emas yang dibeli dari si A, dari perusahaan A gitu misalnya ya, si A ini adalah resellernya dari perusahaan A, tapi ketika kita ingin menjualnya lagi, kita nggak bisa ke perusahaan yang lain atau ke orang lain gitu kasarnya, karena katanya beda perusahaan. Jadi kalau kita ingin mengupgrade nilai emas tersebut dari 0,1 menjadi 0,2 atau menjadi 1 gram gitu ya, kita nggak boleh ke tempat lain, harus di dia. Nah, apakah praktek seperti itu boleh untuk seperti ini gitu? Itu ya, Ustaz ya. Boleh satu lagi ya, Ustaz? Satu mungkin lagi. Gimana? Satu-satu dulu. Satu persatu mungkin kita bahas. Ya, silakan. Terima kasih. Ditunggu ya, Pak. Ya, bentar, jangan ditutup. Anda membeli emas 0,1 gram. 0,1 gram itu berapa? 0,1 gram. 1 gram 0,1, 1 per 10 berarti. Ya, 1 per 10 gram. Kalau 1 gram aja kecil, 1 per 10 sebesar apa? Wallahu ta'ala, mungkin sebesar pasir, 1 per 10 gram. Kemudian Anda beli ke satu toko, lalu toko lain nggak mau nerima. Itu terserah dia nggak mau beli, Anda mau apa? Jangan ngamuk-ngamuk. Dia nggak mau beli, ya terserah Anda. Simpan aja emas Anda. Ya. Walaupun orang mengumpulkan emas dari penambangan, sebagian daerah nambang itu kan ada yang nambang sendiri di pinggir sungai, di pinggir sungai, ya. Itu dapatnya paling sebesar-besar pasir kecil-kecil gitu. Ada yang bongkahan agak besar, alhamdulillah. Tapi yang kecil-kecil dikumpulin, nanti mereka lebur jadi emas. Ya. Walaupun kecil-kecil, tapi kalau dia bersih, karena kalau yang Anda beli sudah dalam bentuk gramasi di toko, itu biasanya sudah bersih. Kalau yang tadi mungkin masih nempel, kalau yang ditambang oleh masyarakat umum di sungai, mungkin masih bercampur
nikel atau bercampur tembaga dan selain-lainnya, atau mungkin masih bercampur pasir atau tanah yang susah diangkatkan, dipisahkan, ya, ini mungkin nilai jualnya akan turun. Tapi kalau yang sudah diolah oleh sebuah toko, ya, kalau mereka jujur, tentu ini adalah emas murni. Ya, apalagi kalau tertulis di sana emas 999, artinya murni emas. Tapi kalau orang tidak mau beli, jangan dipaksa. Walaupun Anda punya emas. Anda punya tanah, orang nggak mau beli, mau apa? Anda punya kuliner, orang nggak mau beli, tidak ada masalah. Ya. Baik. Adapun transaksi yang dijual lembaga tersebut tidak ada masalah, Ustaz. Dia menjual, Nah. Anda mau beli. Dia kan tidak ada memaksa. Sah. Asalkan jual belinya ya dan biadin. Nah. Umpamanya sekarang kan 1 gram 1 juta. Nah. Berarti 0,1 100 ribu. Ya. Karena ada uang yang cuma 100 ribu, Pak, saya beli yang satu yang pasir yang ini. Ya udah, satu pasir. Ya. Anda mau beli kan dia nggak maksa. Dan jual beli Anda terpenuhi rukun dan syarat semuanya. Untuk beli emas dengan rupiah, Rasulullah mensyaratkan yadan biyadin, tidak boleh beranjak, melainkan yang satu titik pasir tadi Anda terima, kemudian uang 100 ribu Anda serahkan. Dia syaratkan, Pak, kalau sudah beli dari sini, nanti nggak bisa jual lagi kemari ya, haknya dia. Ya. Anda beli apapun dari yang lain, ya, Anda beli baju dari suatu toko, dibilang, Pak, perhatikan dulu baik-baik. Kalau sudah keluar dari toko dan sudah transaksi, ya, kami tidak mau menerima kembali. Dan pun Anda belanja di setiap toko retail, tertulis di sana barang yang sudah Anda beli tidak bisa dikembalikan. Ya. Anda kan terima. Kalau tidak terima, siapa yang suruh belanja di sana? Masih enak belanja di warung tetangga. Nggak jadi bisa dikembaliin. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian. Dan bagi Bapak yang bertanya, demikian jawaban pertanyaan yang pertama. Yang kedua, silakan mungkin dihubungkan kembali atau ditelepon. Dan bagi pendengar yang lain dan pemirsa Roja TV, kita angkat kembali untuk penelpon yang kedua. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Ibnu Ahmad di Bandung, Ustaz. Ahlan Ibnu Ahmad, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Erwandi, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, saya seorang pemborong Ustaz ya, pemborong bangunan. Maaf di luar tema Ustaz. Saya ingin agar bisa menghitung zakat Ustaz. Jadi gini Ustaz, setiap... Sebentar, saya pahami dulu, pemborong ini kontraktor. Iya Ustaz. Sebentar. Kontraktor itu maksudnya Anda dalam kontrak Anda, barang dari Anda dan jasa dari Anda kan ya? Iya, betul semua Ustaz. Ya, terus? Baik. Jadi kalau pekerjaan saya itu biasanya saya penagihan itu 20%, mulai dari DP, kemudian progres di lapangan setiap 20% Ustaz. Ya, artinya ketika transaksi dia bayar 20%. Iya, betul Ustaz. Kemudian selesai 20% pengerjaan, dia bayar 20% lagi sampai selesai begitu? Betul Ustaz. Terus? Nah, kemudian biasanya gini Ustaz, misalkan dalam hitungan 40% itu kan saya udah bisa dapat keuntungan itu Ustaz. Jadi tapi setelah 40% sisanya untung. Iya, jadi kalau misalkan pekerjaan itu setelah selesai 40%, dari tagihan saya 40% itu sudah ada keuntungan dari sana Ustaz, sampai dengan selesainya. Terus? Tapi keuntungan itu tidak murni 40%, jadi tentatif karena kemungkinan ada pekerjaan yang tambahan atau pekerjaan yang tidak diterima itu kan harus diperbaikin. Yeah. Nah, dari kelebihan dari 40% itu saya sisihkan Ustaz. Dalam artian saya udah anggap itu sebagai keuntungan. Nah, cara menghitung zakatnya itu apakah mulai dari saya simpan kelebihan dari 40 sampai 100% itu atau setelah selesai pekerjaan Ustaz? Setelah selesai pekerjaan. Baik. Iya. Cara menghitung zakat ya, Ustaz. Cara menghitung zakat yang disepakati oleh ulama dunia yang mereka tuangkan dalam sebuah
standar dinamakan dengan ma'air syariah. Ada di sana tentang ma'air syariah tentang zakat. Petunjuk pelaksana, petunjuk teknis untuk masalah zakat ada di sana yang ada dalam dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris, ya, Syariah Standards dikeluarkan oleh OIV, yaitu Badan Internasional untuk membuat standar tadi untuk lembaga keuangan syariah Islam sedunia. Di sana dijelaskan cara menghitung zakat adalah kalau zakatnya Anda kan berarti ada barang dan ada uang. Ya. Ya. Maka haul Anda kapan? Kapan Anda dalam mulai berusaha tadi sampai satu nisab? Ini zakat Anda adalah zakat uang dan zakat barang dagangan. Karena tadi Anda menjual material atau barang bahan-bahan yang bahan-bahannya dari Anda. Berarti Anda di sini ada jual beli. Ya, nah. Kemudian juga ada uang dari akad jasanya. Ya. Ya. Andai hari ini umpamanya jatuh haul tempo zakat Anda. Jelas? Ya. Apa yang Anda hitung hari ini? Yang Anda hitung hari ini adalah uang kas, uang tunai yang ada baik di rekening di bank syariah ataupun dalam brankas, ya, ataupun dalam bentuk surat-surat berharga yang bisa dicairkan seperti cek pada hari ini. Jelas? Nah. Ini dihitung semuanya. Keluar angka umpamanya 1 miliar. Kemudian apa lagi yang Anda hitung? Yang Anda hitung adalah barang yang kalau sudah barang yang belum dipasang. Artinya bahan baku. Anda tadi ada semen, ada pasir, ada besi, ada genteng, ada bata, ya, ada jaringan. Anda taruh di gudang Anda, ya, belum dipasang. Ini juga dinilai dengan harga, bukan dengan harga jual. Dinamakan oleh para ulama menamakannya dengan qimah istibdaliyah, dengan harga modal untuk mendapatkannya di hari ini. Anda mungkin karena Anda kontraktor besar, Anda stok untuk kebutuhan setahun atau 2 tahun. Untuk barang-barang yang aman seperti baja ringan atau semen, ya, atau genteng yang aman, tahan lama, Anda stok dengan jumlah besar dan masih ada di gudang Anda. Itu semuanya dihitung. Bukan dengan harga beli pada umpamanya beli 5 bulan yang lalu. Sekarang mungkin harga belinya naik. Nah. Atau sebaliknya sekarang turun. Anda hitung dengan harga beli pada hari ini. Faham itu? Paham. Anda hitung semuanya, keluar angka umpamanya 3 miliar. Berarti 4 miliar kan ya? Nah. Ya. Kemudian ada piutang dari si penerima kerja Anda. Ya. Ya. Umpamanya ada developer yang menggunakan jasa Anda. Mereka membayarnya per termin, per 40% atau per 20% atau segala macam. Yang sudah Anda kerjakan, ya, tapi belum dibayar mereka, ini namanya piutang. Kalau mereka piutangnya lancar, perusahaannya perusahaan besar dan selama ini selagi pekerjaan sesuai dengan standar, mereka tidak akan melambatkan pembayaran. Ini walaupun belum mereka bayar, belum mereka keluarkan cek, belum mereka transfer ke Anda, ini tetap Anda zakatkan. Jelas? Digabung. Umpamanya ada piutang yang tidak lancar. Piutang tidak lancar ini ada suatu proyek, ada developer, Anda sudah kerjakan, sudah keluar tagihan dari Anda umpamanya 3 miliar, kemudian tahu-tahu perusahaannya menghilang. Ya. Anda kenal si orangnya, tapi kemampuan dia juga Anda lagi tahu dia lagi bermasalah, dikejar para konsumen dan seterusnya. Ya, kemungkinan dia mungkin nggak bisa bayar. Maka yang 3 miliar ini Anda keluarkan dari harta, dizakatkan sampai nanti mereka bayar.
Kalau mereka tidak bayar selama-lamanya, tidak ada zakat. Jelas? Yang lancar Anda masukkan. Digabung tadi ada 10 miliar, ada 1 miliar bahan baku di gudang, ada berapa tadi? Uang tunai 3 miliar, berarti 14 miliar kan ya? Ya. 14 miliar ini namanya kontraktor tentu ada hutang. Baik hutang beli barang, ya, atau hutang gaji karyawan bulan depan, karena sekarang ini umpamanya gajian Anda tanggal 25. Mereka udah gajian beberapa hari yang lalu. Bulan ke depan ya belum tentu Anda dapatkan uang cash untuk menggaji mereka. Ya, atau utang barang yang sudah jatuh tempo. Beli besi dengan tempo, beli baja ringan dengan tempo umpamanya, dan kemarin sudah jatuh temponya, belum Anda bayar. Ini atau ada barang yang besok atau 2 hari, 3 hari dalam rentang bulan ini akan Anda bayar jatuh temponya, ya. Maka ini memotong dari 14 miliar tadi. Anda kalkulasikan semuanya, keluar angka 4 miliar. Jelas? Yang Anda zakatkan adalah 10 miliar kali 2,5%. Tidak ada di sini hitungan untung-untung rugi. Walaupun Anda rugi, walaupun Anda untung, selagi masih di atas nisab, harta Anda semuanya terkena zakat. Afwan Ustaz, kalau misalkan saya proyek itu terima mulai pekerjaan itu misalkan katakanlah di bulan Juli Ustaz ya. Dan saya sistem tidak menyetok barang material Ustaz. Jadi langsung beli material, langsung pesan, langsung kerjakan. Terus berarti tidak ada barang. Iya, tidak ada barang. Kalau tidak ada barang, tinggal uang dan piutang yang Anda hitung. Uang cash dengan piutang. Haulnya dari kapan Ustaz ya? Haulnya dari kapan? Semenjak Anda punya uang 1 nisab. Oh, baik. Ya, mungkin mundur 10 tahun, 20 atau 30 tahun yang lalu. Oh, ya, baik. Ya, kalau selama ini Anda tidak ngerti haul. Lihat, kapan Anda punya uang senilai 85 gram emas? Sekarang mungkin 85 gram emas sekitar 85 juta kan? 1 juta per gram. Ya. Atau 1 juta lebih berarti mungkin 83 atau 82 juta. Enggak 80 juta. Ya. Tapi dulu ketika emas kecil nilainya maka turun lagi nisabnya. Iya, Ustaz. Ya, anggap Anda sekarang baru terlahir ke dunia. Iya. Jelas? Baik. Tidak punya uang, ada ada ketika lahir ada hibah dari tetangga yang menjenguk, kerabat yang menjenguk, mungkin dikasih ada emas 1 gram atau 0,1 gram tadi, hadiah jenguk bayi dan seterusnya. Dan untuk Anda itu bukan diambil oleh orang tua karena hadiahnya untuk Anda. Paham, Ustaz. Ya? Ya, paham. Paham sekarang cara menghitungnya sudah? Paham, Ustaz. Alhamdulillah, nggak perlu saya jelaskan, sudah paham. Masyaallah khairan, Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi Ya. Jazakumullah khairan. Afwan Ustaz, ini memang banyak kaum muslimin tidak mengerti cara menghitung zakat. Sah. Ya. Maka ketika diberi Allah hidayah, ingat akan berhadapan dengan malaikat Allah Azza wa Jalla yang akan menggosokkan semua harta yang tidak dikeluarkan zakatnya ke badannya, bagian depan, belakang, kiri dan kanan yang selalu dipanaskan ke api neraka. Alhamdulillah muncul rasa takut menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka muncul kesadaran untuk berzakat. Kapan saya harus berzakat? Ya. Hitung mundur. Sejak kapan Anda punya harta 1 nisab? Seperti tadi, anggaplah semuanya, kalau tadi dari bayi. Dari bayi miskin terus. Sampai tamat SD pun masih miskin. Udah berusaha usia 15 tahun pun masih miskin, masih merantau ke sana ke sini, belum punya uang banyak, belum pernah nyimpan uang banyak. Ketika udah agak besar, alhamdulillah bekerja sama di toko orang, kemudian diamanahi, dipercayai, alhamdulillah ada dapat bagi hasil. Bagi hasil pertama dikonversikan ke emas dapat 20 gram. Berarti tanggal pertama hari bagi hasil ini belum sampai nisab, belum haul, tidak ada kewajiban zakat.
Alhamdulillah yang ini uang Anda sampaikan kepada mamanya, bos Pak, ini uang daripada saya pegang, boleh nggak saya ikutkan dalam usaha toko ini, sehingga saya mempunyai saham, dan kedepannya saya selain lebih semangat bekerja juga, uang saya juga bertambah. Tapi kalau begitu juga saya siap. Oh saya senang lah, kata si yang punya toko. Dia serahkan uang tadi untuk menambah modal toko tadi. Ya, dari 20 gram emas tadi, alhamdulillah tahun depan selain dia dapat gaji lagi 20 gram emas lagi, uang emas 20 gramnya bertambah menjadi umpamanya 65. Sehingga di tahun kedua ketika bagi hasil tadi, uangnya sudah sama dengan 85 gram emas. Ya. Di hari serah terima tadi dengan si pemilik toko tadi, ingat itu hari Anda mulai menghitung haul, belum membayar zakat. Anda itu tanggal 1 Januari tahun 2021. 2021. Ya. Kapan Anda berzakat? Setahun setelahnya. Setahun setelahnya bukan 1 Januari 2022, bukan. Karena semua syariat kita, ibadah kita dengan Qamariyah. Kurang 11 hari, atau lebih gampangnya, 1 Januari ditambah 354 hari tahun Qamariyah. Bukan 365 hari. Ya. Atau sekitar Desember kurang 11 hari. Januari 21 berarti bukan di 2022, Januari 2022 Anda berzakat, tapi di Desember 2021 sekitar tanggal 20. 20 di tanggal 20 tadi, ya, Anda lihat lagi sekarang, alhamdulillah, ya, emas, uang senilai emas sudah menjadi senilai 200 gram. Ya. Anda kalikan 2,5% dari 200 gram tadi, Anda keluarkan zakatnya. Ya, seperti itu. Jazakallah khair atas penjelasannya, dan dirinci kembali oleh Ustadz. Ini menjadi jawaban juga bagi beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat ya terkait dengan permasalahan zakat. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali yang ketiga, masih di via telepon. Kita angkat kembali, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, Umu, di mana? Ana dari hamba Allah dari Banten. Silakan, Umu. Pertanyaannya langsung silakan. Mau nanya Ustadz tentang hewan kurban yang ditawarkan DKM itu hanya menginfokan beratnya saja, tapi tidak menginfokan usia dari hewan itu. Apakah itu sah sebagai hewan kurban? Baik, itu saja, Umu. Kemudian apakah kita boleh berkurban di daerah pelosok? Sebentar, Ibu. Anda berkurban daging atau berkurban hewan? Ya, Anda mau kurban daging atau kurban hewan? membeli hewan kurban. Beli hewan kurban, kenapa daging yang disampaikannya? Daging nggak bisa jadi hewan. Ya, enggak Ustadz. Misalnya kita Yang namanya hewan ada tulang, ada daging, ada urat, ada bulu, ada kuku, ada tanduk. Itu yang hewan. Tapi kalau daging, itu bukan kurban namanya, sedekah daging. enggak gini loh Ustadz. Misalnya DKM-nya menginfokan ini kambing tipe A beratnya sekian, harga sekian. Tipe B beratnya sekian, harga sekian. Tapi usia hewannya itu tidak disebutkan. Itu sah nggak menurut syariah? Anda membeli ke DKM atau titip untuk dibelikan? DKM menyelenggarakan penjualan hewan kurban. Penjualan, berarti DKM menjual. Iya. Barangnya ada tangan dia? Ada. Ada kambingnya? Ada. Kelihatan? Kelihatan. Ya udah Anda lihat. Jangan Anda beli kilonya. Anda lihat. Ini kalau Anda tanya, kalau dari daging berapa? Mungkin sekian, mungkin sekian. Oh, enggak kan? Ada aturan tentang usia dari hewan kurban Kalau itu. usianya ibu mau belinya kambing atau domba atau sapi. Kalau kambing minimal 1 tahun. Ya, kalau dia Tania. menginfokan usianya bagaimana Ustadz? Gitu pertanyaan saya.
Ya, Anda lihat saniyah itu gigi seri depannya itu sudah muncul. Oh, Ya, lihat aja gigi seri depannya. jadi kita tidak perlu mendapatkan info akurat dari dia usianya berapa, dia nggak perlu menyampaikan itu. Atau minta akta kelahirannya. Kalau Akte kelahiran, astagfirullah. Ya, ya. ya, kalau dia ya saniyah la juz'u minal dhanni ila saniyah minal wa'd ila saniyah. Saniyah itu adalah yang genap berumur 1 tahun untuk kambing. Kalau untuk domba jaz'ah juga cukup, yaitu genap berumur 6 bulan. Ya. Kalau sapi 2 tahun, menandakannya dengan tumbuhnya gigi seri depannya. Ya Ustadz, satu lagi Ustadz, kalau kita berkurban di daerah pelosok, misalnya ada info dari grup pengajian, ada ini untuk berkurban di tempat yang sangat terasing, itu boleh nggak Ustadz? Karena alasannya mereka jarang menerima hewan kurban gitu. Kurban itu pada hukum asal adalah syiar. Rasulullah SAW di masa beliau juga banyak orang-orang yang mendapatkan musibah dan segala macam. Setiap masa Allah uji dengan kondisi berbeda-beda musibahnya. Tapi tidak pernah Rasulullah SAW kirim kurbannya ke daerah lain. Beliau bawa sendiri hewan kurbannya ke tempat musalla Id. Tempat musalla itu biasanya di luar perkampungan, di daerah padang luas. Setelah beliau berkhutbah, salat Id, itu beliau langsung menyembelih hewan kurbannya, kambingnya, 2 ekor, dombanya, dia bersembelih, dan beliau berangkat dari rumah tidak makan sesuatu pun, sembelih lalu dikulitin, enggak sampai setengah jam, mungkin sudah bisa dibakar dan dimakan pertama. Begitu beliau melakukan hal tersebut. Ya. Ini sunnahnya begitu, syiar. Dan dari masa ke masa kaum muslimin sudah melakukan itu. Ya. Tapi kalau Anda sembelih kemudian Anda kirimkan ke tempat-tempat yang tempat yang terkena musibah, ini juga tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Atau Anda bawa hewannya ke tempat musibah tadi, Anda nyembelihnya di sana, masih dalam hari yang dibolehkan, yaitu setelah sholat Id, hari tasyrik, yang 3, 11, 12, 13. Kalau sekarang Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, terbenam matahari Senin, sudah tidak boleh. Hari Senin pagi, umpamanya Anda bawa hewan kurban Anda ke tempat ke sana, Anda sembelih di sana. Ya. Kemudian Anda bagi-bagikan kepada kaum muslimin yang di sana tidak ada daging. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Sebagaimana Anda sebaiknya melakukan sendiri, kalau Anda wakilkan kepada orang juga boleh. Adalah Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, amarani Rasulullah SAW an aquma bi badanihi. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menyelenggarakan kurban untanya beliau. Boleh diwakilkan. Tapi yang namanya wakil tentu kepada orang yang Anda amanah dan percaya akan disembelihnya dengan semua ketentuan. Rasulullah tidak menunjuk sahabat yang lain. Ada Umar, ada Abu Bakar. Kenapa Ali? Ya, karena dia tahu watak Ali dari kecil. Ali bersama Rasulullah SAW dan sangat amanah. Bukan dengan yang tidak amanah. Tentu namanya wakil adalah atas diri Anda. Dan tidak sembarangan menyerahkan harta kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jazakallahu khair Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair ya Ummah atas pertanyaannya, barakallahu fiik. Dan ini juga menjadi jawaban bagi pertanyaan yang masuk terkait dengan hewan kurban yang tadi ditanyakan. Baik, kita berikan satu pertanyaan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Kami persilakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Muhammad di Medan. Silakan Pak Muhammad.
pertanyaannya. Ustaz mau nanya tentang titip jual dan titip beli untuk emas. Ya. Bolehkah gimana cara yang maksud saya? Anda sekarang mau beli atau mau jual? Saya jual emas. Anda pedagang emas, punya emas, mau dijual. Ya, Ya, Anda sendiri menjualkan atau tunjuk karyawan? jual sendiri. Kalau jual sendiri nggak ada wakil, nggak ada mewakilkan. Kalau ada, maksud saya kalau ada yang mau beli, Terus, emasnya lagi kosong, terus, apa boleh dia titip beli? nggak paham saya. Anda penjual emas, Ya, ada yang beli. Emas Anda lagi kosong. ya. Terus Anda mau apa sekarang? Anda apa yang Anda katakan kepada calon pembeli? Saya pesanan dia saya mau beli dulu gitu. Sebentar dulu ya Pak, saya mau beli dulu. Ya, Ya, berarti ini ada akad atau tidak jual beli dengan si pembeli Anda ini, si calon pembeli ini? Tidak boleh ada akad ya. Kalau ada akad, ini menjadi batal. Di sini tidak ada jual beli. Pak, tunggu sebentar. Ya, toko Anda tutup atau masih dibuka juga? Masya Allah. Terputus. Ya, ikhwan. Sebaiknya dalam bertanya ya, dalam pertanyaan kajian-kajian seperti ini langsung ke kasusnya. Karena kalau menjelaskan teori secara umum, kita memang sengaja membaca kitab para ulama itu membaca teori. Yang terjadi dalam kehidupan kita kan kasus. Kalau yang sudah sama atau bagaimana caranya tinggal dibaca. Tapi ada kasus yang tidak sesuai dengan teori tadi. Atau Anda lupa teorinya teori yang mana. Atau kasusnya mungkin berbeda, tidak pas sama tepat dengan teori yang diajarkan oleh para ulama. Di sini fungsinya bertanya. Ya, itu perbedaan bertanya. Dia memang bertanya bagian dari belajar, tapi berbeda antara bertanya dengan belajar tadi. Kadang orang mengatakan, Ustaz, tolong jelaskan definisi riba dan pembagiannya. Kalau pembagiannya, baca semua buku fikih para ulama, di sana mereka jelaskan definisi riba, dalil dan pembagiannya dan contoh-contohnya. Tapi kalau Anda tanyakan, Ustaz, saya melakukan transaksi beli rumah, terlambat saya ada denda. Ini gimana hukumnya? Ini baru saya jelaskan dari mana ada hal ribanya. Seperti itu sebaiknya bertanya sehingga bermanfaat untuk Anda dan untuk kaum muslimin. Fadhal. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Demikian Bapak juga Bapak Muhammad yang bertanya, mungkin bisa bertanya kembali via telepon untuk diperinci kasus yang Bapak hadapi sehingga Ustaz bisa mendapat gambaran secara utuh dan bisa memberikan sebuah solusi atau jawaban. Jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan zakat padi. Pertanyaan yang sampai ke kami, apakah zakat padi itu dihitung dari hasil kotor atau dari hasil bersih Ustaz setelah dipotong biaya yang keluar? Jazakallahu khair. Allah ya barik. Padi kotor, padi bersih. Maksudnya beras kali ya. Nah, Apakah setelah menjadi beras? Kalau Anda ingin keluarkan dalam bentuk masih padi, belum jadi beras, tentu Anda perkirakan hasil panen sampai tidak satu nisabnya jadi beras. Ya, perkirakan. Ya, maksud Anda mengeluarkannya kepada fakir miskin dalam bentuk beras agar mereka memakannya segar. Kalau mereka simpan mungkin nanti baru sebulan, sekarang masih ada mungkin beras di rumahnya masih ada untuk 1 bulan, tapi setelah itu mungkin tidak ada. Lalu Anda zakatkan kepada dia dalam bentuk padi bukan beras, karena lebih tahan. Ya. Maka Anda hitung hasil padi tadi, umpamanya dapat 1 ton. Ini kalau jadi berasnya sampai nisab atau tidak. Ya, sampai nisab atau tidak itu nisabnya adalah 5 wasak. Wasak ukuran volume bukan berat.
ketika dikonversi ke berat itu akan berbeda, sering saya jelaskan ini. Ya. 5 wasak itu 300 sa'. Ya. 301 sa' sebanyak zakat fitr. Zakat fitr juga dengan volume, bukan dengan berat. Ketika dikonversi kepada berat, dia akan terjadi perbedaan kepadatannya dan kelembaban dan seterusnya. Ya. Maka untuk menentukan sampai atau tidaknya, karena alat ukur sekarang adalah yang lebih mudah adalah dengan berat, maka tinggal Anda ambil padi tadi. Umpamanya ini kekeringan seperti ini, Anda katakan penyusutannya ada 10%. Anda ambil 1 mud, 2 mud, 3 mud, 4 mud menjadi 1 sa'. Ya. 1 sa' Anda ambil bagian bawah, Anda timbang. Bagian kiri, Anda timbang. Bagian atas, Anda timbang. Samping, Anda timbang. Menurut Anda sudah mewakili sampel ini untuk seluruhnya, Anda bagi berapa dapat per sa' tadi dibagi rata-rata. Keluar hasil umpamanya 2,5 kilo umpamanya padi. Ada penyusutan 10% berarti tinggal 2,25. 2 kilo 250 gram. Gitu kan ya. Ya. Sekarang Anda naikkan ke timbangan besar, semuanya berapa kilo. Andai sampai semuanya berapa kilo tadi berarti 300 sa' kali 2,25 kilogram berarti sekitar berapa Ustaz? 650 kilo. 650 kilo hasil bersih berasnya. Anda naikkan ke timbangan, ada 1 ton, penyusutan 10% masih 900 kilo. Berarti ini terkena zakat sebanyak 10% atau 5% tergantung airnya beli atau tidak. Umumnya di negara kita tidak ada air yang beli untuk pertanian padi. Ya, adapun dikeluarkan biaya-biaya, tidak dikeluarkan biaya-biaya kecuali Anda biaya itu hutang. Ya. Untuk biaya hutang umpamanya biaya nyabit, biaya manen atau pupuk, beli membayarnya nanti itu iya dibayarkan hutang dahulu, sisanya dihitung lagi sampai nisab tadi 650 kilo tadi atau tidak. Bila tidak sampai, tidak ada zakatnya. Bila masih sampai, ada dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian Bapak yang bertanya sudah dijawab secara terperinci oleh Ustaz. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat buat antum. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Aska di Malang. Ustaz, saya menjadi nasabah prioritas di sebuah bank syariah dan salah satu benefit sebagai nasabah prioritas adalah fasilitas eksekutif lounge di bandara. Bagaimana hukum memanfaatkan fasilitas executive lounge ini? Apakah termasuk riba? Dan yang kedua, jika saya top up tabungan sebesar 25 juta dan tabungan tersebut tidak diambil selama 1 tahun, maka saya akan mendapatkan hadiah. Dan apakah saya boleh menerima hadiah tersebut? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Kalau angkatan tabungan Anda adalah wadi'ah, dan ini adalah qard. Wadi'ah nama di Indonesia, nama internasionalnya fikihnya adalah qard. Ya, ada beberapa keputusan ulama internasional di bawah Majma' al-Fiqh al-Islami, di bawah OKI, dan ada Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami di bawah Liga Dunia Islam. Hasil keputusan mereka di tahun 78 bahwa menyetorkan dana ke pihak bank itu dinamakan akadnya dengan qard, walaupun nama produknya, nama brandnya adalah wadi'ah. Ya. Bila akad Anda tabung di tabungan wadi'ah yang tidak ada pertambahan dan diberikan Anda fasilitas seperti tadi, itu selong, berarti ini adalah manfaat dari pinjaman, ini adalah riba. Bank syariah Ustaz? Iya, itu kan brandnya syariah. Tapi apakah sesuai dengan syariat Allah? Tentu butuh kita belajar syariat Allah. Bila sesuai, alhamdulillah, dan itu memang yang kita inginkan, ya. Dan itu tujuan mereka membranding, membuat merek dagang dengan syariah. Agar sesuai dengan syariat Allah. Bila tidak, mereka harus memperbaikinya. Bila tidak mereka memperbaikinya, tentu Allah tidak akan membantu dan kaum muslimin pun akan menjadi sakwa sangka dengan produk ini. Ya. Begitu juga tadi
menyetorkan dana diambil setelah 1 tahun, ya, ada pertambahan dalam bentuk hadiah, ini juga adalah termasuk riba yang diharamkan dalam agama Allah Azza wa Jalla. Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian, akhi. Ya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari beberapa pertanyaan yang sama. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya hendak berkurban di Idul Adha ini dan saya mentransfer untuk membeli hewan kurban kepada sebuah masjid tanpa saya lihat hewan kurbannya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallah khair. Allahumma barik fiik. Ini masuk akad mewakilkan, Anda mewakilkan kepada pihak DKM tadi. Dan kalau akad mewakilkan, tentu bila mereka adalah orang yang dipercaya dan selama ini tidak ada ribut-ribut Anda dengar di masjid tersebut selama dia DKM-nya dalam masalah, ya, maka hukum asalnya adalah sah akad wakalah. Ya. Tapi yang penting juga diperhatikan oleh wakil, yaitu pihak DKM. Mereka tidak boleh mengambil upah dari sini dalam bentuk daging. Ya. Terkadang sebagian DKM lupa akan hal ini. Terkadang mereka mengambil jerih payah mereka dalam bentuk daging. Sehingga yang lain jemaah dapat hanya rata-rata 1 kilo, dia dapat 5 kilo. Ya, dengan argumen bahwa mereka kerja. Anda kerja, semoga diberi pahala oleh Allah. Ya, tetapi dalam bentuk upah daging ini dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah mengatakan pada Ali bin Abi Thalib Muslim tadi. Ali mengatakan, dan kami tidak memberikan kepada tukang jagal sedikit pun dari dagingnya, tapi kami beli dari kami upahnya. Ini menunjukkan hal yang terlarang memberikan upah dari daging tersebut. Tapi kalau Anda dapat daging sama dengan lain, sudah. Lalu Anda katakan, apa bedanya kami dengan lain? Kami kan kerja. Taib. Anda bekerja minta upah, jangan dari daging. Kalau tidak, akan menyebabkan para pekurban tadi akan mendapatkan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagai Rasulullah melarang kepada Ali untuk melakukan hal tersebut. Terus terang saja, nggak ada masalah. Saya kira jamaah kaum muslimin, kalau Anda transparan, mereka siap. Anda katakan, silakan datang kemari ke masjid kami, lihat hewannya, yang mana yang mau Anda pilih. Ya. Atau kalau Anda DKM tidak ingin bermasalah, karena akan ribut. Yayasan berbisnis kan tentu tidak bagus. Lebih baik Anda panggil supplier hewan, sediakan tempat, minta fee dari mereka, fee marketing umpamanya 10%, 5% setiap transaksi. Yang fee tadi Anda sepakati dengan jamaah bahwa sekian persen untuk operasional masjid, sekian persen untuk orang yang bekerja. Ya. Terus setelah itu ini nggak ada masalah karena fee dari marketing beli daging, jual beli hewan. Kemudian jamaah setelah beli, yang ingin sembelih sendiri silahkan, mungkin di rumahnya, mungkin dia bawa ke rumah pemotongan hewan, terserah. Yang mau mereka titipkan penyembelihan dan penyelesaian dagingnya, pengerjaan dagingnya ke DKM, bayar fee lagi umpamanya 100.000 per hewan atau per kambing. Ya, kalau gede umpamanya tambahkan berapa biasanya. Ya. Kemudian hewan milik orang yang berkorban. Kan enak, transparan. Ini bawa dagingnya. Kata mereka, enggak, saya nggak punya waktu bagi-bagiin, kalau hewannya busuk, tolong bagiin sekalian. Ya udah, bagikan sekalian. Boleh Anda dapatkan fee dari uang tadi, yang uang penyembelihan dan pencacahan dan pendistribusiannya. Ya, itu halal. Dan kaum muslimin tidak akan merasa keberatan. Dan sah akad kurban mereka, dan Anda pun mengambilnya enak. Karena itu memang hak Anda. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya. Alhamdulillah Ustaz telah menjawab dengan rinci. Semoga ini menjadi solusi dan jawabannya bermanfaat buat kita semua. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di masa pandemi dan
perekonomian sulit ini, kami dari Yayasan Pendidikan bermaksud membuka sebuah unit usaha dalam wadah koperasi di mana setiap anggota diperbolehkan untuk menjual produk-produk yang mereka miliki di koperasi ini. Dan mereka hanya diminta untuk memberikan sejumlah nilai keuntungan seikhlasnya untuk operasional koperasi, yaitu penyewaan tempat dan ruko. Secara mekanisme seperti ini, apakah secara tuntutan syar'i diperbolehkan? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Berarti Anda menerima jasa titip jual, tapi dengan harga seikhlasnya. Nah, Kata seikhlasnya ini gharar, akhi. Masya Allah. Bisa jadi seikhlasnya itu besar, saya nggak ikhlas kalau kecil bisa jadi. Nah. Menengah bisa jadi kecil, itu ghararnya besar. Ya, Baik. lebih baik di awal dikatakan, ini dari kami, Anda katakan sepakat Anda pemilik toko koperasi, toko usaha tadi, atas nama koperasi tadi, ya, berapa dari Anda pemasok yang membuat barang siap jual tadi, berapa dari Anda, kami boleh menjual sebebas kami, dan itu fee untuk kami, baik fee tenaga menjual, tempat, dan seterusnya. Biasa. Ya, ini boleh berdasarkan asar dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Dia mengatakan kepada orang yang menjualkan barangnya, bi' hadza thawba bi kadza, fama fawqahu fahuwa laka. Jual kain ini dari saya sekian. Bila engkau jual ada selisihnya, selisihnya untuk kamu. Itu lebih enak. Masya Allah. Ya. Itu boleh seikhlasnya. Dari saya per item Rp110.000, terserah Anda mau jual berapa. Ya, kalau Anda lihat ini bisa dijual 15, berarti dapat 50%. Kalau bisa dijual 12, dapat 20% dan seterusnya. Kalau cuma bisa pas 10.000, Anda terima, ya udah, berarti itu seikhlasnya. Berarti Anda tidak ada fee. Nah, jazakallahu khair, demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik, dan kita buka kembali pertanyaan via telepon. Kita angkat, silahkan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Farhan, Ustaz. Abu Farhan di mana? Di Sumatera. Silahkan. Silahkan Abu Farhan, pertanyaannya. Mau bertanya, Ustaz. Naam, fadhal. Bagaimana hukumnya kita mendapat fee dari pemilik hewan kurban? Di sisi lain kita adalah pengurus kurban, Ustaz. Pengurus Hewan kurban. Pengurus kurban, ya. panitia kurban. Ya, kita mendapat persen dari yang punya hewan kurban. Nah, Dari jemaah dapat juga atau tidak? Tidak Anda dapat, Ustaz. Dan daging sama dengan yang lain dapatnya kalau tidak ikut berkurban? Bu Farhan? Ya, Ustaz. Jatah dapat daging nanti sama dengan yang lain, dengan yang tidak jadi panitia atau berbeda? Berbeda, Ustaz. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Kita dikasih katakanlah persen dari yang punya hewan petani, kanlah toke Taib. toke Dari pemasok, Oke. supplier lah ya. Taib. ya, betul. Anda DKM panitia sampaikan kepada jemaah ya bahwa Anda tidak perlu membayar kami untuk akad pembelian. Kami wakil dari pemasok dan supplier. Berarti Anda si jamaah tentu karena Anda wakil dari supplier tentu akan dapat fee dari mereka. Boleh, nggak ada masalah. Tetapi dampaknya tentu si supplier menjual dengan harga yang lebih tinggi, ya. Ya. Dan kalau jamaah tahu dan mereka redha, nggak ada masalah daripada beli ke pasar, bawanya segala macam, nggak ada masalah. Jelas, ya. Iya. Tapi nanti dalam pengerjaan tidak boleh mengambil daging yang lebih dari yang lain sebagai panitia.
Kalau Anda merasa Anda bekerja dan panitia lain ikut bekerja, sampaikan juga kepada para yang berkurban tadi, ya, Iya, Ustaz. bahwa ada uang operasional 150.000 umpamanya untuk penyembelihan dan pencacahan sampai siap untuk dibagikan. Bagi yang merasa keberatan, silahkan hewannya dibawa dan dikerjakan sendiri. Oh gitu, Ustaz. Ya, sehingga halal Anda mendapatkan fee dari tersebut. Dan dapat daging boleh sama dengan yang lain. Iya. Ya. Kalau ada umpamanya yang berkurban, ya, setelah dia bayar fee tadi kepada Anda dan Anda dapat daging juga sama dengan yang lain, tapi kemudian dia bawa pulang dagingnya dan dia hadiahkan lagi kepada Anda, nggak ada masalah. Tapi mengambil lebih dan umumnya seperti yang tadi, ya, umumnya para panitia merasa kalau sama dengan yang lain kami kan kerja. Padahal kan tidak boleh, ya, ini sebagai upah dari bekerja, sebagaimana tidak boleh upah untuk si jazal, tukang penyembelihnya. Wallahu a'lam. Iya. Jazakallah khair. Allah yang barik Baik. Ya, semoga Allah SWT menjaga antum dan keluarga di dalam kebaikan, Ustaz. Allahumma amin dan seluruh keluarga kaum muslimin. Allah barik. Jazakumullah khair Abu Farhan. Nah, Syukran, Nay. afwan akhi, afwan. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, pertanyaan Abu Farhan merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini karena keterbatasan waktu yang ada. Sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, ini hari yang mulia dari sepanjang hari setahun. Maka semoga Allah Azza wa Jal mengampunkan dosa-dosa kita tahun yang lalu dan tahun yang akan datang, dan menerima semua amal saleh kita yang kita lakukan. Dan semoga bertemu kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan tidak berdosa dan membawa pahala yang banyak. Wallahu waliyat taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.